abiotik ya. Masih bab 2 ya, bab 2 buku semester 2. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang komponen biotik, maka sekarang kita belajar tentang komponen abiotik. Apa saja yang termasuk komponen abiotik? Berarti kalau dia A berarti tidak atau bukan. Berarti kalau abiotik berarti bukan makhluk hidup. Artinya kalau dia bukan makhluk hidup berarti benda mati. Nah, apa saja di sini ada ibu buat 5, tetapi sebenarnya lebih dari itu pun bisa kalian sebutkan. Nah, pertama komponen abiotik di dalam lingkungan adalah suhu. Nih, suhu sebagian besar makhluk hidup membutuhkan tempat yang hangat untuk tumbuh optimal. Tumbuh optimal maksudnya seperti apa? Kalau tumbuh optimal itu berarti dia dapat tumbuh dengan baik sebagaimana mestinya. Nah, beda dengan kalau tidak optimal ya. Kalau optimal itu berarti ada kekurangannya. Nah, berarti kalau misalnya dia harusnya tingginya sudah 1 meter, karena dia tidak optimal maka dia mungkin 75 cm. Nah, seperti itu ya anak-anak maksudnya. Itu kalau tumbuhan. Nah, kalau dia hewan juga seperti itu. Nah, harusnya dia bisa mencapai 3 meter atau beratnya 100 kg. Tapi ternyata karena dia tidak tumbuh optimal, maka dia bisa cuma 0,5 meter atau beratnya bisa cuman kurang dari yang seharusnya ya. Nah, mungkin kalian juga bisa tahu karena manusia juga ada yang tidak tumbuh optimal ya. Nah, kemudian sebagian lagi membutuhkan tempat yang dingin. Nah, tempat yang dingin untuk dia tumbuh optimal. Kalau tadi tempat yang hangat, sekarang tempat yang dingin untuk tumbuh optimal. Kalau tempat yang dingin ini biasanya hanya sedikit ya anak-anak ya. Nah, ibu buat di sini contohnya beruang kutub dan penguin. Kalian bisa cari contoh yang lain. Kebanyakan yang makhluk hidup mempunyai tempat tinggal yang optimal itu banyak contohnya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah cahaya. Cahaya ini diperlukan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis ya. Apa hubungan cahaya dengan lingkungan? Nih, cahaya ini tadi ibu bilang untuk proses fotosintesis. Karena kalau tidak ada cahaya, tidak ada fotosintesis, maka tidak akan terjadi yang namanya rantai makanan atau jaring-jaring makanan, maka akan terjadi kepunahan. Jadi cahaya ini sangat penting, sekalipun pentingnya paling utama adalah untuk proses fotosintesis tumbuhan. Yang ketiga adalah air. Nih, air kita tahu semuanya ya anak-anak ya. Air di lingkungan itu sangat dibutuhkan. Bahkan mungkin tidak boleh tidak ada air ya. Kalau tidak ada air, semuanya tidak bisa terlaksana atau berlangsung dengan baik. Contohnya, proses fotosintesis juga membutuhkan air. Nah, untuk kehidupan sehari-hari makhluk hidup juga membutuhkan air, yaitu untuk minuman ya, agar kehidupan terus berlanjut. Karena kalian semua pasti tahu, kita bisa tidak makan mungkin seminggu atau lebih dari itu, tetapi kita tidak bisa tidak minum dalam waktu 3 hari. Itu kita pasti mengalami yang namanya dehidrasi ya, atau kekurangan cairan dalam tubuh. Itu akan langsung lemas dan kemudian bisa menyebabkan kematian, baik itu pada tumbuhan, hewan maupun manusia ya. Kemudian yang keempat adalah udara. Nah, udara di sini pertama kita gunakan untuk proses pernapasan. Udara yang kita gunakan untuk proses pernapasan itu adalah udara bersih atau O2 ya. Jadi kita tahu bahwa bernapas adalah ya menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida bersama-sama dengan uap air. Ini mestinya kita ada praktek, tapi berhubung kita tidak tatap muka atau tidak bertemu di sekolah, maka ini susah untuk membuatnya untuk pernapasan ini
Ya, jadi ini untuk pernapasan dibutuhkan udara. Nah, kemudian untuk proses pembuatan makanan tadi, untuk proses fotosintesis, ingat ya, reaksi fotosintesis, ingat CO2 tambah H2O. Nah, berarti ini karbon dioksida plus air, tadi ini air dan udara. CO2 plus H2O, maka di sini ada cahaya, ini cahaya matahari. Nah, kemudian di bawahnya ada klorofil, karena kalau nggak ada klorofil nggak bisa berfotosintesis juga. Baru dia menghasilkan C6H12O6. Nah, plus oksigen. Nah, jadi kalau CO2 tidak ada, maka proses pembuatan makanan atau fotosintesis tidak bisa berlangsung, maka proses pernapasan akan terganggu karena tidak bisa dihasilkan O2. Jadi di sini saling berhubungan antara faktor abiotik dan faktor biotik yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kalau kita berbicara tentang angin, udara, maka di sini ada yang namanya angin. Ya, angin kalian tahu adalah udara yang bergerak. Harusnya ada lagi udara yang sangat kencang yang bergerak. Nah, itu namanya angin. Jadi kita bisa merasakan. Ya, kita bisa merasakannya. Kenapa? Karena ada pergerakan yang sangat kencang. Jadi kita bisa melihat daun-daun bergerak, ya. Kita juga bisa merasakan kesejukan, ya. Nah, itu namanya angin. Fungsinya, ya, ada juga kerugiannya, ya. Apa fungsinya? Fungsi dulu, ya. Fungsi angin itu untuk tumbuhan, dia untuk persebaran buah dan biji. Nah, mungkin kalian tahu ada biji-biji kecil atau mungkin tumbuhan yang ada bijinya kecil, atau misalnya ada yang gede buahnya tapi kemudian begitu pecah isinya bijinya kecil. Nah, itu bisa diterbangkan oleh angin. Makanya tadi di sini pohonnya, ya, di sini pohonnya nanti bisa tumbuh di tempat yang lain. Nah, kenapa bisa tumbuh di tempat yang lain? Karena bijinya tadi dibawa oleh angin. Selain bisa dibawa oleh angin, bisa juga dimakan oleh burung, tidak bisa dicerna. Kemudian burungnya mengeluarkan kotoran di satu tempat, maka di tempat tersebut akan tumbuh individu baru, ya. Nah, kemudian itu tadi persebaran buah dan biji. Nah, ini ada syaratnya. Buah atau bijinya pasti kecil, kemudian memiliki sayap, nah sehingga gampang diterbangkan oleh angin. Kemudian untuk membantu proses penyerbukan. Nah, ini di SD juga kalian sudah belajar. Nih, angin bisa membantu proses penyerbukan. Nah, kalau yang membantu proses penyerbukannya angin, apa ayo? Ya, ini kalian sudah harus tahu, di SD dulu sudah Ibu jelaskan. Buka kembali bukunya. Nah, ini kemudian cirinya, serbuk sarinya kecil, ringan, dan banyak, ya. Nah, yang ke seterusnya, ini tentang angin, ya. Nih, ini ada kerugiannya juga, ya, nah, ya. Tidak hanya melulu dia positif saja anginnya, tetapi ada juga kerugian yang disebabkan oleh angin. Nah, apa saja kerugiannya? Pohon banyak yang tumbang itu kalau dia anginnya kencang, atau angin puting beliung, atau tumbuh-tumbuhan banyak yang rusak. Nah, contohnya kalau di buku kita di SD dulu ada angin bahorok. Nah, angin bahorok merusak semua tumbuhan tembakau di daerah Delhi, ya, waktu kita kelas 6 belajarnya. Jadi ini kerugian angin. Nah, kemudian dapat menyebarkan api. Nah, kalau ada api yang tadinya kecil, kemudian angin bertiup dengan kencangnya, api tadi bisa menyebar kemana-mana. Nah, jadi selain keuntungan ada kerugian juga. Terus dapat menyebabkan polusi udara. Ya, kalau polusi udara ini bisa menyebabkan terjadinya penyakit. Ya, ini bisa menyebabkan
terjadinya penyakit. Nah, penyakit apa polusi udara ini? Kalian kalau tahu ya, kalau misalnya lagi musim kemarau, kemudian tanah semuanya kering di bawah, ada angin yang sangat kencang, maka debu-debu atau tanah akan berterbangan. Nah, begitu kita lewat, maka tanah atau debu tersebut bisa masuk ke mata kita, bisa masuk ke mulut kita, sehingga merusak saluran pencernaan kita, bisa membuat mata kita menjadi iritasi, ya, bisa membuat kulit kita menjadi berdebu. Nah, kalau kulit menjadi berdebu, maka bisa menimbulkan gatal-gatal. Nah, jadi polusi udara ini bisa menyebabkan terjadinya penyakit. Jadi kita mesti juga hati-hati dengan yang namanya angin, ya. Nah, kemudian yang terakhir di sini yang kita pelajari adalah tanah. Nah, tanah ini tempat sebagian besar makhluk hidup. Nah, apa saja komponen yang ada di dalam tanah? Nah, pertama adalah partikel tanah. Partikel tanah ini bisa seperti kerikil, kayak batu-batuan begitu, ya. Nah, kita tahu bahwa tanah berasal dari pelapukan batuan. Kita udah belajar sebelumnya di kelas 6. Nah, tanah berasal dari pelapukan batuan. Jadi kalau dia melapuk, dia pasti berbentuk, ada yang gede dulu, kemudian kerikil-kerikil, kemudian ada yang masih gede tapi sudah agak lembut. Nah, inilah bagian-bagian tanah, namanya partikel tanah. Partikel tanah ini tadi bentuknya seperti batu-batuan masih. Nah, kemudian ada air tanah. Nah, kemudian ada udara tanah. Kemudian ada organisme tanah. Organisme tanah ini sangat penting sekali, penting sekali artinya bagi lingkungan kita, terutama tanah itu sendiri. Contoh organisme tanah di sini yang paling berguna adalah cacing tanah. Nih, ini cacing tanah. Nih, cacing tanah kita semua tahu fungsinya, ya, yaitu satu, menggemburkan tanah. Bagaimana cara dia menggemburkan tanah? Nah, pertama, dengan cara waktu dia melakukan pergerakan di dalam tanah, maka tanah tersebut menjadi longgar. Ya, pada saat tanah menjadi longgar, maka udara dari luar gampang masuk ke dalam tanah sehingga dapat menyebabkan tanah tersebut menjadi subur. Nah, kemudian kotorannya, karena dia memakan daun-daunan atau selasa daun atau hewan-hewan yang sudah mati, ya, tapi biasanya cacing tanah itu kebanyakan memakan yang namanya daun-daunan yang sudah busuk atau mungkin kotoran, ya, kotoran hewan. Nah, biasanya banyak cacing di situ. Nah, nanti kalau dia mengeluarkan kotorannya, nah, kalau kalian pernah lihat kotoran yang menumpuk kayak gunung ke atas gitu, itu biasanya kotoran cacing. Nih, kotoran cacing ini banyak sekali mengandung unsur hara. Nah, karena dia banyak mengandung unsur hara, kalau seandainya ada tanaman yang ditanam di situ, maka bisa tumbuh dengan subur. Ya, nah, demikianlah anak-anak, pada hari ini pelajaran kita tentang komponen abiotik. Ya, jadi kalian sudah melihat hubungan antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Terima kasih anak-anak. Semoga apa yang Ibu ucapkan pada siang hari ini semuanya dapat dipahami. Tetap jaga kesehatan ya, dan tetap semangat untuk belajar walaupun dari rumah.